Bab 1919 Mentah 2020 Putri Surgawi Surya. Setelah semua orang mengikuti Jenderal Feng ke aula dalam dan duduk, Jenderal Feng bertepuk tangan. Seseorang segera datang dan mengeluarkan hadiah ekstra yang diminta Wei Hongfei dan yang lainnya sebelumnya. Wei Hongfei tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya. Saya hanya berhasil menyelesaikan misi ini. Flame Dragon City mengalami kerusakan parah. Berikan kepada saudara-saudara yang terluka itu. Istana Naga Emas tidak kekurangan sedikit sumber daya ini." Saat Wei Hongfei mengucapkan kata-kata ini, Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih merasa malu. Namun, kata-kata ini masuk akal setelah memikirkannya. Kerugian Flame Dragon Legion mengacu pada semua pembudidaya Dragon Rache yang meninggal di lautan lava. Adegan kejam muncul di depan mata semua orang ketika mereka memikirkannya. Mereka masih bisa mendengar tangisan menyedihkan di telinga mereka dan mencium bau busuk berdarah yang sepertinya menyebar sejauh 5.000 kilometer. Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih juga memilih untuk menyerahkan hadiah ekstra mereka. Jenderal Feng berkata dengan lembut, "Kalian semua tidak perlu merasa bersalah. Itu adalah perintah saya yang gagal dalam misi ini." Semua orang tampil dengan warna terbang. Hadiah ekstra datang dari saya dan tidak ada hubungannya dengan tentara. Juga, bukannya tidak ada kabar baik. Tentara ras raksasa juga menderita kerugian besar, dan Kekaisaran Gagak Emas merebut simpul sumber daya. Saya sudah bernegosiasi dengan pemimpin mereka. Selama 10 tahun ke depan, kami akan memberi mereka 20% keuntungan dari simpul sumber daya. Node sumber daya masih milik Dragon Rache kami, dan bendera Dragon Rache akan segera berkibar di sana. Paling tidak, kami menunjukkan kekuatan Dragon Rache. Sekarang, seluruh faksi dunia bawah tanah akan mengetahuinya. Tanpa pertempuran pahit Flame Dragon Legion, menimbulkan kerugian besar pada pasukan raksasa Demon, Golden Crow Empire tidak akan memiliki waktu yang mudah. Karenanya, kalian semua menyelesaikan misi dengan sangat baik. Petik 2. Apakah kelompok itu menginginkan hadiah tambahan atau tidak? Jenderal Feng masih memaksakan hadiah itu kepada mereka, memenuhi janjinya sebelumnya. Kekaisaran Gagak Emas. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengingat sesuatu. Ao Jiao dan Little Yellow Feather tampaknya telah pergi ke Golden Crow Empire. Xiao Chen sudah lama tahu bahwa bulu kuning kecil perlahan-lahan mendapatkan ingatan leluhurnya dari garis keturunannya. Saat itu, Ao Jiao telah mengatakan bahwa dia akan mengirim Little Yellow Feather kembali ke kerabatnya. Adegan masa lalu yang terjadi di Grave Sea muncul di hadapan Xiao Chen. Setelah malam itu dengan angin, bunga, salju, dan bulan, tidak ada lagi berita tentang Ao Jiao dan Little Yellow Feather. Xiao Chen mengikuti kata hatinya dan mencari Liu Ruyue selangkah demi selangkah. Namun, di mana Ao Jiao sekarang? Mungkinkah Ao Jiao berada di Kekaisaran Gagak Emas ini? Benar, ini adalah Kerajaan Gagak Emas, salah satu dari 8 kerajaan di alam besar tengah. Kekaisaran Gagak Emas menjadi kekaisaran dengan reputasi terbesar 3 tahun lalu. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang dari Golden Crow Rache benar-benar muncul kembali. Benar-benar mencengangkan. Saat menyebutkan Kekaisaran Gagak Emas, Jenderal Feng menghela nafas. Gagak Emas berdarah murni benar-benar tiba di Kekaisaran Gagak Emas. Itu hanya seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Kekaisaran Gagak Emas bangkit, mengguncang seluruh alam 1000 besar. Lagi pula, apa yang disebut ras naga dan ras Great Desolate Aeon lainnya tidak berdarah murni. Mereka hanya manusia dengan garis keturunan kuno, keturunan ras Great Desolate Aeon. Ini benar bahkan untuk 6 naga surgawi berwarna. Munculnya Little Yellow Feather di Golden Crow Empire seperti naga leluhur berdarah murni yang tiba di Divine Dragon Empire. Keributan yang tak terhindarkan yang akan terjadi dapat dengan mudah dibayangkan. Jenderal Feng ingat bahwa ketika berita ini tiba, itu telah mengejutkan eselon atas gerbang naga. Itu bahkan membuat eselon atas gerbang naga mengirim sejumlah besar orang untuk mencari naga leluhur Aeon Desolate besar. Pada akhirnya, tidak ada hasil. Naga tidak seperti Gagak Emas atau burung vermilion, yang dapat mengalami kelahiran kembali nirwana dan mewariskan ingatannya dari generasi ke generasi. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Jenderal Feng, ekspresinya tidak berubah. Namun, dia merasa terkejut di dalam hatinya. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Wei Hongfei, Liu Feng, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi tenang. Mereka sudah lama tahu tentang ini, karena terkejut saat itu. Jenderal Feng, bolehkah saya bertanya lebih jauh tentang ini? Bagaimana Gagak Emas muncul? Xiao Chen bertanya dengan lembut, tidak mampu menekan keraguan di hatinya. Yang lain semua menatap Xiao Chen dengan aneh,
menunjukkan kebingungan mereka. Untuk berpikir bahwa dia tidak tahu tentang masalah besar seperti itu. Jantung Xiao Chen berdetak kencang, dia menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan yang salah. Menurut identitas palsunya, dia harus sangat menyadari masalah ini. Dia menambahkan, saat itu, saya meninggalkan Central Grid Realm untuk menghindari musuh. Saya hanya kembali setelah mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan. Petik 2. Jenderal Feng mengangguk dan berkata, tidak heran. Namun, tidak masalah untuk mengatakan itu kepada Anda. Saat itu, ketika ras gagak emas mempersembahkan korban kepada leluhur mereka, mereka meramalkan kedatangan gagak emas. Mereka sendiri tidak percaya. Setelah beberapa ramalan, mereka memberitahu eselon atas kekaisaran gagak emas. Meski begitu, banyak orang tidak percaya dan tidak berbuat apa-apa. Ini berlanjut sampai leluhur Dewa Vo dari kekaisaran gagak emas, yang berkultivasi tertutup, tiba-tiba keluar dari kultivasi tertutup. Kemudian, di depan mata semua orang yang tidak percaya, dia dengan hormat memimpin Golden Crow berdarah murni dan seorang wanita muda. Ini menyebabkan keributan besar di seluruh kekaisaran. Itu benar-benar misterius. Wanita muda itu sangat cantik. Bahkan tanpa riasan, wajahnya sangat indah, dan bibirnya terlihat sangat segar. Dia memiliki mata yang cerah dan lesung pipit yang dangkal. Namun, garis keturunannya biasa saja. Meskipun demikian, dia secara terbuka duduk di Golden Crow berdarah murni tanpa rasa takut. Anda harus tahu bahwa leluhur Dewa Vo bahkan tidak berani menatap lurus ke arah gagak emas berdarah murni itu. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Akan aneh jika dia takut. Dialah yang mengangkatnya. Saat itu, Little Yellow Feather bahkan tidak peduli padaku, tuannya. Itu hanya suka menempel pada Ao Jiao. Jika orang-orang kekaisaran gagak emas tahu bahwa Ao Jiao memberi binatang suci tertinggi mereka nama bulu kuning kecil, mereka mungkin akan mati karena marah. Yang lain masih merasa agak tertarik dengan diskusi tentang kekaisaran gagak emas. Hal-hal masa lalu yang disebutkan masih mengejutkan mereka. Murong Yan, yang duduk di samping Xiao Chen, berkata, saya tahu tentang masalah ini. Wanita muda itu menyebut dirinya Ao Jiao. Kudengar kecantikannya tak tertandingi, sebanding dengan putri suci naga putih kita. Murid inti istana naga putih segera merasa tidak senang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri suci naga putih kita? Putri suci naga putih kami memiliki garis keturunan kelas 7 dan jiwa naga bawaan, yang berkilau dan sejernih kristal. Dalam hal watak dan kecantikannya, dia sangat baik dan melampaui semua orang. Dia adalah kecantikan yang bisa menjatuhkan bangsa. Bagaimana orang bisa membandingkannya dengan dia? Petik 2. Melihat ekspresi serius dari murid inti Istana Naga Putih, Murong Yan tersenyum dan berkata dengan lembut, aku baru saja mengatakannya, tetapi kamu berbicara seolah-olah Putri Suci Naga Putih adalah milikmu, Xiao Chen, bukan begitu. Xiao Chen merasa terpana tetapi tidak mengomentarinya. Sepertinya kedua wanita ini adalah miliknya. Bahkan gagak emas itu adalah miliknya. Dia telah menggunakan Solar True Flame dan Heavenly Flame untuk menetaskannya. Satu balasan 16 jam yang lalu. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengatakan itu dengan keras. Wei Hongfei berpikir sejenak sebelum berkata, Kekaisaran Gagak Emas memiliki Ordo Api Surgawi sebagai sekte keagamaan nasional mereka. Saya ingat bahwa setelah wanita muda itu datang, dia diangkat sebagai Putri Dewa Matahari. Jenderal Feng tersenyum dan berkata, itu benar. Menurut rumor di Kekaisaran Gagak Emas, Putri Dewa Matahari pergi ke Matahari untuk mengeluarkan gagak emas berdarah murni. Bingung? Liu Feng bertanya, omong-omong, manfaat apa yang diperoleh gagak emas berdarah murni ini bagi Kekaisaran Gagak Emas? Jenderal Feng menjawab dengan serius, manfaatnya luar biasa. Mengapa lagi leluhur Dewa Vo Kekaisaran Gagak Emas keluar dari kultivasi tertutup untuk mengurus ini secara pribadi? Saya mendengar bahwa saat itu, ada banyak pertempuran besar yang terjadi secara rahasia. Banyak faksi tidak ingin binatang suci kembali ke Kekaisaran Gagak Emas. Banyak karakter kuat keluar untuk menghentikannya terjadi dan hampir berhasil. Adapun manfaat tidak berwujud, tentu saja, itu akan menjadi peningkatan keberuntungan Kekaisaran. Pertimbangkan saja perkembangan Kekaisaran Gagak Emas selama 3 tahun terakhir. Adapun manfaat nyata, mari kita begini, jika naga leluhur berdarah murni muncul dan Anda melihatnya, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 20%. Petik 2. Wei Hongfei mengangguk dan berkata, ada sebuah patung di Istana Naga Emas yang dikatakan sebagai naga surgawi emas yang membatu. Kembali ketika saya baru saja menjadi murid inti, saya diizinkan untuk berkultivasi di bawahnya selama 3 hari. Setelah itu, kekuatanku meningkat setidaknya 30%.
Banyak masalah yang mengganggu pikiran saya tiba-tiba hilang. Sulit membayangkan berapa banyak manfaat yang akan saya peroleh jika saya berkultivasi di samping naga surgawi yang hidup. Petik 2. Jenderal Feng berkata, tidak peduli apa, kekaisaran gagak emas tumbuh lebih kuat adalah hal yang baik untuk kekaisaran naga surgawi kita. Meskipun 8 kerajaan bersaing satu sama lain, kami saling membantu. Kami masih sekutu dalam nama. Kekaisaran gagak emas yang lebih kuat akan mampu memikul lebih banyak tekanan dari dinasti, memberi kerajaan lain waktu yang lebih mudah. Petik 2. 8 kerajaan semuanya adalah kerajaan elit. Mereka semua memiliki garis keturunan kelas penguasa dari Great Desolate Aeon. 4 dinasti harus tetap waspada terhadap mereka. Konflik antara dinasti dan kekaisaran dapat ditelusuri kembali ke periode awal kelahiran Martial Epoch. Xiao Chen, meskipun kamu tidak meminta hadiah tambahan, kamu harus menerima niat baikku. Jenderal Feng mengeluarkan kotak brokat dan memberikannya kepada Xiao Chen di depan semua orang. Jenderal Feng tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hadiah itu. Wei Hongfei dan yang lainnya juga tidak terlalu memikirkannya. Baik itu masalah Xiao Chen menebang klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang atau menyelamatkan Legiun Naga Api pada saat terakhir, Xiao Chen layak untuk Jenderal Feng memberinya barang berharga. Xiao Chen tidak berdiri pada upacara, segera menerima kotak brokat. Murong Yan tersenyum dan berkata, Jenderal, saya telah berkontribusi juga. Jangan lupakan aku. Tentu saja, aku tidak akan lupa. Jenderal Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan hadiah untuk Murong Yan. Murong Yan membuka kotak itu dan tersenyum senang. Itu memiliki benih api yang berasal dari kedalaman Abyssal Underworld. Perlombaan naga merah pada dasarnya baik dengan api. Hadiah besar ini sangat cocok untuknya, membuat Murong Yan sangat senang. Saat Xiao Chen hendak membuka kotak brokatnya, Jenderal Feng menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, bukalah setelah kamu kembali ke Istana Naga Surgawi. Saya tidak akan mengirim semua orang keluar kota. Bab 1920, Mentah 2021, Hadiah Ekstra. Dengan node sumber daya pulih, misi secara resmi berakhir. 5 yang selamat semuanya mendapatkan hadiah yang cukup bagus. Hanya hadiah misi yang masing-masing sudah 20.000 pil surgawi purba. Ini adalah jumlah yang besar bahkan untuk murid inti untuk Istana Luar 6 Naga Surgawi berwarna. Setelah meninggalkan Flame Dragon City, Xiao Chen, Wei Hongfei, Murong Yan, dan 2 lainnya merasa masalah ini membutuhkan waktu seumur hidup untuk diselesaikan. Sebelum datang, tidak ada yang menyangka bahwa satu misi dapat memicu begitu banyak reaksi berantai. 2 kerabat mereka meninggalkan keluarga mereka selamanya, sekarat selama misi. Kelompok itu juga tidak menyangka Xiao Chen akan meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, meremehkannya dan menganggapnya sebagai beban. Xiao Chen, sepertinya dalam kompetisi antara 7 istana luar, kamu akan menjadi pesaing yang kuat. Wei Hongfei, yang mengenakan jubah naga emas, berkata dengan serius sambil menatap Xiao Chen. Persaingan antara 7 istana luar adalah untuk murid inti kelas surga dari setiap istana luar untuk memperjuangkan kualifikasi memasuki kota naga leluhur. Hampir semua dari mereka percaya bahwa dengan kekuatan Xiao Chen, posisinya sebagai murid inti kelas surga terjamin. Namun, kultivasimu terlalu rendah. Semua murid inti kelas surga dari berbagai istana luar memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Istana naga surgawi tidak terkecuali. Mereka lebih suka pergi tanpa murid inti kelas surga daripada memiliki murid di bawah standar. Pada akhirnya, waktumu di istana naga surgawi masih terlalu singkat. Wei Hongfei tidak membabi buta menyanjung Xiao Chen. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan objektif, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menjadi murid inti kelas surga. Namun, masih terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota naga leluhur. Sebenarnya, kata-kata ini benar. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen jauh dari cukup untuk memasuki kota naga leluhur. Namun, apa yang ditunjukkan Xiao Chen kali ini adalah potensi yang akan membuat mata seseorang berbinar. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Dia tidak sombong sampai berpikir bahwa dirinya saat ini dapat menyapu murid inti dari ketujuh istana luar. Adapun bagaimana dia akan melawan murid inti kelas surga, itu akan lebih sulit untuk dikatakan. Hanya Wei Hongfei yang sudah merasa seperti tantangan yang berat, dia sangat kuat. Saya berharap dapat melihat Anda di kompetisi antara 7 istana luar. Tidak mudah untuk menjadi murid inti kelas surga di Istana Naga Emas, jawab Xiao Chen lembut. Wei Hongfei tersenyum, keyakinan tertulis di wajahnya. Kamu pasti akan melihatku. Selamat tinggal. Kelimanya saling berpamitan. Segera, hanya Xiao Chen dan Murong Yan yang tersisa. Murong Yan berkata, kata-kata orang itu benar.
Jika kita ingin memasuki kota naga leluhur, kita semua harus bekerja keras. Selamat tinggal untuk saat ini. Di masa depan, ingatlah untuk datang dan mengunjungi saya di Istana Naga Merah. Laporkan saja nama saya ketika Anda berada di sana. Hehe. Setelah menepuk bahu Xiao Chen, Murong Yan melayang ke udara. Jalan di depan tidak ada habisnya. Xiao Chen masih harus berusaha keras. Dia masih jauh dari memasuki kota naga leluhur. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah mengklaim hadiah untuk 4 misi ini. Membunuh demonik Venerate Muyun bernilai 10.000 pil surgawi purba. Kera berserk matahari berkobar bernilai 8.000 pil surgawi purba. Membunuh gunung awan iblis 18 bandit besar bernilai 12.000 pil surgawi purba. Akhirnya, merebut kembali simpul sumber daya bernilai 20.000 pil surgawi purba. Hadiah dari 4 misi ini bernilai 50.000 pil surgawi purba, hanya cukup untuk kebutuhan Xiao Chen. Mereka sepadan dengan semua upaya yang telah dia lakukan untuk misi dan risiko hidupnya. Ini terutama terjadi untuk misi keempat. Di belakang, Xiao Chen merasa bahwa dia beruntung. 2 kerabat yang meninggal agak kurang beruntung. Selain hadiah misi, Xiao Chen juga memperoleh kristal yang berisi kekayaan yang dikumpulkan oleh 18 bandit besar Gunung Awan Iblis selama bertahun-tahun, setelan pertempuran berpola naga Qin Aotian, dan cincin penyimpanan yang mulia Iblis Muyun. Ada juga kotak brokat misterius yang diberikan Jenderal Feng. Perjalanan keluar ini telah mengumpulkan panen yang melimpah untuk Xiao Chen. Tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kembali. Dia harus menerobos ke Star Venerate tahap akhir dan berlatih tinju naga tertinggi. Dia juga harus lebih meningkatkan Firmamen Srage. Dengan sumber daya di tangan, Xiao Chen yakin melakukan apapun. Apa sebenarnya yang diberikan Jenderal Feng kepadaku? Haruskah saya membukanya sekarang? Mungkin saya harus menunggu sampai saya kembali ke Istana Naga Surgawi. Saya harus memeriksa Battle Suite berpola naga terlebih dahulu. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan Battle Suite berpola naga. Dengan pikiran, dia memakainya. Dia ingat bahwa ketika Battle Suite berpola naga diaktifkan, banyak untaian Dragon Ki berputar di sekitarnya. Pola pada baju perang telah bersinar. Pada akhirnya, Xiao Chen agak malu mengetahui bahwa dia tidak dapat mengaktifkan Battle Suite berpola naga. Sepertinya hanya pembudidaya Dragon Rache dengan garis keturunan naga emas yang bisa mengaktifkan Battle Suite berpola naga. Mungkinkah ini alat dao khusus untuk warisan klan? Xiao Chen merenungkan ini dan menyimpulkan bahwa itu mungkin. Jika itu masalahnya, maka persyaratannya mungkin lebih ketat. Mungkin hanya orang-orang dari garis keturunan naga emas Qin Clan yang bisa menggunakan Battle Suite berpola naga. Seandainya Xiao Chen tahu, dia akan mengambil cincin dari berbagai atribut itu. Namun, Xiao Chen juga memikirkan bagaimana alat dao yang diwarisi ini sangat berharga. Pasti ada ahli yang menjaga Qin Aotian secara rahasia. Jadi, Xiao Chen tidak bisa tinggal lama. Oleh karena itu, dia segera pergi setelah mengambil Battle Suite berpola naga. Berdasarkan hari ini, sepertinya dia kalah. Xiao Chen menggelengkan kepala ini. Kemudian, dia menyingkirkan Battle Suite berpola naga. Dia berencana mencari kesempatan untuk menjualnya setelah dia kembali. Kemudian, dia mempertimbangkan kristal yang dia peroleh dari Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit. Kristal itu berbentuk kubus dan tertutup pola. Itu memiliki dao yang tersembunyi di dalamnya. Jika dia tidak hati-hati, itu mungkin akan meledak. Xiao Chen bukan ahli dalam memperbaiki alat atau formasi. Dia sedikit mengernyit, bingung bagaimana cara membuka kunci kristal itu. Istana Naga Surgawi sama dengan sekte peringkat 6 puncak. Harus ada ahli dalam keterampilan ini. Saya harus pergi dan mencari wakil Balai Penegakan Hukum Master Li. Petik 2. Xiao Chen tidak khawatir tentang kristal itu. Dia pasti akan menemukan jalan setelah kembali ke Istana Naga Langit. Setelah 7 hari, bepergian dengan kecepatan penuh, Xiao Chen akhirnya mencapai Istana Naga Langit. Dari 2 bulan yang dimiliki Xiao Chen, dia membutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk menyelesaikan 4 misi. Dia masih memiliki 20 hari lagi untuk bersiap bersaing memperebutkan slot murid inti kelas surga. Itu sudah cukup. Aku harus pergi ke aula penegakan hukum dulu. Sosok Xiao Chen melintas di kota naga surgawi yang luas dan tak terbatas, berubah menjadi seberkas cahaya listrik. Setelah 15 menit, dia tiba di aula penegakan hukum. Setelah melaporkan namanya, dia dengan cepat mendapat balasan. Wakil aula Master Li secara pribadi keluar untuk menerima Xiao Chen, dengan senyum lebar di wajahnya. Adik Xiao, hahaha, orang tua ini tahu bahwa Anda pasti akan kembali tepat waktu. Tidak buruk, Anda kembali lebih awal dari yang saya harapkan. Setelah berjalan, wakil aula Master Li bertanya dengan suara lembut,
apakah misinya sudah selesai? Bagaimanapun, Xiao Chen harus menyelesaikan 4 misi peringkat 1 dalam waktu yang singkat. Wakil Aula Master Li juga merasa cemas untuknya. Jika Anda belum menyelesaikannya, saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu. Anda tidak perlu khawatir tentang hukuman sekte. Petik 2. Wakil Aula Master Li sangat lugas. Karena dia sangat memikirkan Xiao Chen, selama Xiao Chen mengatakan sesuatu, dia akan menangani masalah untuknya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Kakak Li. Secara alami, misi diselesaikan dengan sempurna. Dengan imbalan dari misi ini, slot murid inti kelas surga pasti akan menjadi milikku." Bagus sekali. Ketika Wakil Aula Master Li mendengar itu, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia melontarkan pujian. "Kamu benar-benar orang yang sangat dipikirkan orang tua ini. Ayo, aku akan pergi ke Mission Hall bersamamu." Orang tua ini sudah lama tidak menyukai administrator kotoran anjing itu. Sekarang, saya dapat menunjukkan kepadanya bahwa penilaian orang tua ini benar sekali. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggunakan jalan rahasia untuk pergi ke aula misi di bawah pimpinan Wakil Aula Guru Li. Ketika administrator aula misi melihat Xiao Chen dan Wakil Aula Master Li, matanya berbinar. Dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah murid inti ini Xiao Chen? Mengapa Anda kembali begitu awal? Sudahkah Anda menyelesaikan misi?" Wakil Aula Master Li, "Bukan karena saya tidak memberi Anda wajah, tetapi jika dia gagal dalam misi, dia harus menerima hukuman. Ini sangat normal. Semakin banyak kegagalan, semakin berat hukumannya. Bahkan aku tidak bisa mengubah aturan sekte." Administrator aula misi memiliki kesan mendalam tentang Xiao Chen. Saat itu, Xiao Chen mengambil 4 misi peringkat 1 sekaligus, menempatkannya di tempat untuk sementara waktu. Sekarang administrator aula misi melihat bahwa Xiao Chen telah kembali lebih awal, dengan wakil ketua aula Li di belakangnya, dia percaya bahwa Xiao Chen gagal dalam misi. Dengan membawa wakil aula Master Li, Xiao Chen berharap untuk menghindari hukuman. Administrator Mission Hall tersenyum dingin. "Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan nasihatku, mempersulitku? Sekarang, giliranmu untuk memohon padaku." Xiao Chen dan wakil aula Master Li bertukar pandang. Kemudian, wakil aula Master Li tertawa dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa mereka belum selesai? Dengarkan, keempat misi peringkat 1 telah selesai." Xiao Chen bahkan menerima pujian dari Jenderal Flame Dragon Legion. Administrator Mission Hall tidak bisa menahan ekspresinya berubah drastis. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan 4 misi peringkat 1 dalam waktu sesingkat itu? "Beri aku kartu misi dan bukti penyelesaiannya." Itu benar-benar tidak mungkin. Xiao Chen dengan tenang mengeluarkan kepala Demonic Venerate Mu Yun dan Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit, The Blazing Sun Berserk Apes B Score, dan kartu misi yang ditandatangani Jenderal Feng. Penyelesaian semua misi terbukti. Wajah administrator Mission Hall berubah agak tidak sedap dipandang. Ketika dia melihat pujian yang diberikan Jenderal Feng untuk Xiao Chen di kartu misi terakhir, ekspresinya berubah semakin tidak enak dipandang karena tidak percaya. Wakil Aula Master Li merasa sangat senang. Dia tertawa dan berkata, "Berhentilah menunda. Cepat bawa hadiah saudaraku." "Tunggu, itu tidak benar. Menyelesaikan 4 misi peringkat 1 secara bersamaan adalah sesuatu yang langka. Tidak peduli apa, harus ada beberapa hadiah tambahan, kan?" Petik 2. Ini tidak sesuai dengan aturan. Wakil Aula Master Li, administrator aula misi tergagap. Wakil Aula Master Li mendengus dingin. "Lakukan saja apa yang saya katakan. Jangan berpikir bahwa orang tua ini tidak tahu bahwa setelah misi peringkat 1 selesai, Anda gelandangan malas juga menerima hadiah dari gerbang naga. Beri dia 20% lebih banyak. Berhenti membuang-buang waktu." Administrator Mission Hall merasa pahit di hatinya. Sekarang dia tahu mengapa Wakil Aula Master Li datang secara pribadi. Wakil Aula Master Li tidak ada di sini untuk memohon belas kasihan bagi Xiao Chen. Administrator aula misi telah menimbulkan ketidaksenangan Wakil Aula Master Li dengan berpikiran sempit terakhir kali. Wakil Aula Guru Li ada di sini untuk membalas dendam. Pengawal naga darah adalah sekelompok. Administrator aula misi mengutuk dalam hatinya, dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan. Bab 1921, Mentah 2022, Masa Lalu Naga Surgawi. Wakil Aula Master Li sangat lugas dan sangat mendukung. Dia secara langsung membantu Xiao Chen meningkatkan hadiahnya sebesar 20%. Dari 50.000 pil surgawi purba yang asli, Xiao Chen memperoleh 20% lagi, dengan total 60.000 pil surgawi purba. Mendapatkan tambahan 10.000 pil surgawi purba untuk apa-apa memang menyenangkan.
Setelah meninggalkan aula misi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Xiao Chen menjelaskan alasan dia datang mencari wakil aula Guru Li. Kakak Li, ini adalah kristal berbentuk kubus yang saya peroleh ketika saya membunuh 18 bandit besar Gunung Awan Iblis. Saya percaya bahwa ini berisi kekayaan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Wakil aula Master Li menerima kristal itu dan kagum, pernak-pernik yang sangat indah. Memikirkan bahwa lelaki tua ini tidak dapat segera mengetahui apapun tentangnya. Petik 2. Dia bermain-main dengan kristal untuk sementara waktu. Tanpa perlu Xiao Chen mengatakan apa-apa lagi, dia tersenyum dan berkata, kamu ingin aku mencari Grandmaster untuk membantumu membuka ini. Betul sekali. Tidak peduli apa isi kristal itu, saya bersedia memberi kakak Li 20%. Petik 2. Wakil aula Master Li tersenyum dan berkata, itu tidak ada gunanya. Demonic Cloud Mountain 18 Great Bandit tidak menarik minat saya, meskipun akan lebih baik untuk memiliki hadiah untuk pandai besi Grandmaster Sekte kami. Saya sangat menghargai Anda karena Anda menunjukkan janji besar untuk menjadi naga langit sebelum memasuki kota naga leluhur. Naga surgawi. Dua kata ini sering saya dengar. Apa sebenarnya naga surgawi itu? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Wakil aula Master Li tersenyum dan menjawab, naga surgawi adalah sejenis metamorfosis, lompatan besar, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, pembersihan menyeluruh dan menjadi legenda. Naga langit adalah legenda, eksistensi di atas naga surgawi. Hal ini sangat mengerikan. Kata-kata tidak ada gunanya, Anda mungkin tidak akan mengerti. Mari kita lihat, apakah Anda melihat puncak gunung itu? Apakah Anda melihat patung naga langit yang diselimuti awan dan kabut? Itu dia. Wakil aula Master Li menunjuk ke kejauhan pada sebuah patung yang menjulang di atas puncak gunung. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk oleh wakil aula Master Li. Kemudian, dia melihat patung yang ditunjukkan. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia bisa merasakan martabat dari patung naga raksasa itu. Seluruh patung itu sangat panjang, melingkari puncaknya. Puncak itu tingginya ratusan kilometer. Awan dan kabut menutupi puncak, bergerak mengikuti angin. Patung yang tersembunyi di sana tampak seperti hidup. Garis keturunan naga langit adalah sejenis garis keturunan yang bermutasi dari ras naga. Itu tidak bisa diwariskan. Sebenarnya, naga surgawi ada selama eon desolate hebat, tetapi mereka tidak dapat meneruskan garis keturunan mereka. Logikanya, naga surgawi bisa bermutasi menjadi naga langit juga. Namun, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa mengalami penempaan dari awal, seseorang tidak dapat menyelesaikan mutasi ini untuk menjadi naga surgawi, kata wakil aula Master Li. Ada nada antisipasi dalam suaranya. Namun, naga langit hanya akan tetap menjadi legenda baginya. Apakah ada pembudidaya dengan garis keturunan naga langit di perlombaan naga sekarang? Xiao Chen bertanya. Tidak, peluang munculnya naga langit terlalu rendah. Namun, begitu muncul, perlombaan naga pasti akan berhasil. Sebenarnya, apa? Seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Namun, itu tidak masalah, orang tua ini tidak takut. 25 tahun yang lalu, Istana Naga Surgawi saya menghasilkan naga surgawi yang bonafit. Namun, tepat setelah dia muncul, dia menghilang. Dia meninggal. Ya, dia meninggal. Ketika saya masih muda, saya sudah merasa dia aneh. Memang, hal pertama yang dia lakukan setelah menjadi naga langit adalah menantang Raja Naga saat ini. Jika itu bukan bunuh diri, apalagi yang bisa terjadi? Wakil aula Master Li sepertinya mengenal orang itu. Ketika dia berbicara tentang dia, nadanya berubah sangat emosional. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, Xiao Chen masih bisa merasakannya. Omong-omong, dia adalah orang yang menciptakan tinju naga tertinggi yang kamu pilih. Apa? Xiao Chen merasa sangat terkejut. Beberapa riak muncul di hatinya yang biasanya tenang. Dia ingat bahwa murid yang membimbingnya di paviliun teknik bela diri telah memberitahunya sesuatu yang berbeda. Wakil aula Guru Li tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang menciptakan tinju naga tertinggi. Namun, karena masalah dari 25 tahun yang lalu, Dragon Rache menutup informasi tentang dia. Tidak sembarang orang mengetahuinya. Seperti kata pepatah, semuanya ditentukan oleh takdir. Dari semua teknik bela diri, Anda memilih manual rahasia itu. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku adalah Azure Dragon, garis keturunan Divine Dragon yang bonafit. Tidak mungkin bagi saya untuk menjadi naga surgawi. Wakil aula Master Li akan kecewa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wakil aula Master Li, Xiao Chen berjalan menuruni puncak sendirian. Percakapannya dengan wakil aula Master Li masih melekat di benaknya. Naga langit,
yang bertarung dengan Kaisar Naga, sebenarnya telah menciptakan tinju naga tertinggi. Itu benar-benar tidak terduga. Tidak heran Xiao Chen merasa bahwa tinju naga tertinggi dipenuhi dengan tantangan dan memiliki perasaan yang tidak lazim saat pertama kali melihatnya. Kelompok naga yang besar dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat memerintah. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup itu seperti kertas, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Mantra untuk tinju naga tertinggi terdengar di benak Xiao Chen, dan pikirannya melayang. Sepertinya saya harus berlatih teknik tinju ini dengan benar. Karena diciptakan oleh naga langit, itu pasti nyata. Wakil Aula Master Li juga mengatakan bahwa garis keturunan naga surgawi juga bisa menghasilkan naga langit, secara teori. Saya mungkin masih punya kesempatan. Saya ingin tahu apakah ada perbedaan antara garis keturunan Azure Dragon yang bermetamorfosis menjadi garis keturunan naga langit dan garis keturunan biasa yang melakukan hal yang sama. Xiao Chen. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, tangisan kaget mengingatkannya dari lamunannya. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap orang yang mendekat. Dia menatap agak kosong sejenak, lalu mengungkapkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Zhang Yunxuan. Ini adalah orang yang memaksa Xiao Chen untuk bergerak sebelum dia pergi untuk misinya, orang yang dipukuli menjadi anjing mati. Secara kebetulan, dia baru saja kembali, dan dia bertemu dengan orang ini. Xiao Chen, kamu benar-benar berani. Aula penegakan hukum menempatkan Anda dalam tahanan, dan Anda benar-benar menyelinap keluar. Petik 2. Zhang Yunxuan tercengang saat melihat Xiao Chen. Setelah mendapatkan pandangan yang jelas, dia tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Xiao Chen, kamu hebat. Sepertinya Balai Penegakan Hukum belum cukup menghukummu. Bahkan setelah ditahan, Anda berani menyelinap keluar. Cepat, pergi dan panggil pengawal naga darah, aku akan menunda dia. Setelah melanggar aturan sekte dan dihukum, dia benar-benar berani menyelinap keluar. Ini adalah pelanggaran lain di atas yang sebelumnya. Xiao Chen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Zhang Yunxuan memandang Xiao Chen dan tersenyum dingin. Pada saat yang sama, teman-temannya bergegas untuk memberitahu pengawal naga darah. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa dia seharusnya ditahan. Saat itu, wakil Aula Master Li mengatakan bahwa dia akan dengan santai membuat hukuman dan Xiao Chen tidak boleh muncul untuk saat ini. Xiao Chen telah melupakannya. Namun, apakah itu penting? Itu tidak. Xiao Chen mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan ke Zhang Yunxuan. Setelah temper dari misi, kultivasinya stabil, dan Ken-nya meningkat. Dalam banyak hal, ia menjadi teguh dan mantap. Ketika dia meninju, serangannya tajam. Angin tinju berisi 30 Cauldron Force dan niat pedang yang sangat tajam. Xiao Chen mengangkat kakinya dengan ringan dan bergerak. Kemudian, 2 cakram dao muncul di belakangnya, menendang angin dan mengaduk awan. Kali ini, Zhang Yunxuan sudah siap. Dia terus waspada terhadap Xiao Chen. Ketika dia melihat Xiao Chen mengambil tindakan, dia tertawa, aku hanya menunggumu untuk bergerak. Namun, ketika angin tinju mendekat, kekuatan besar menekan, angin tinju yang ganas mencekik. Zhang Yunxuan segera menyesali pilihannya. Dia tidak bisa menerima pukulan ini dan seharusnya menghindar saat serangan diluncurkan. Namun, tinju Xiao Chen sudah tiba. Mundur tidak mungkin. Bang! Sebuah suara keras terdengar. Pukulan Xiao Chen menjatuhkan Zhang Yunxuan ke udara. Setelah dia mendarat, dia terus mundur. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Bang! 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 Xiao Chen mengeksekusi Thunder Dragon Steps, berdiri di atas naga petir dan memancarkan cahaya listrik dari seluruh tubuhnya. Angin saber dan lampu tinju terbang terus-menerus. Pukulan demi pukulan menghantam Zhang Yunxuan. Dengan setiap pukulan, lebih banyak darah keluar dari antara bibirnya. Setelah 10 pukulan, dia tidak tahan lagi. Setelah dipukul mundur lagi, dia memuntahkan seteguk darah. Pak, Zhang Yunxuan baru saja akan bangun ketika Xiao Chen menginjaknya. Kakak senior Zhang, pengawal naga darah akan datang. Pengawal naga darah datang. Pada saat genting, bala bantuan datang. Zhang Yunxuan, yang diinjak-injak Xiao Chen, tidak bisa menahan tawa. Xiao Chen, kematianmu semakin dekat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berpartisipasi dalam pemilihan murid inti kelas surga setelah pengawal naga darah menangkapmu. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap keempat pengawal naga darah di udara. Kemudian, membunuh Qi muncul dan menghilang dalam sekejap. Ketika keempat pengawal naga darah melihat Xiao Chen,
Ekspresi mereka berubah terkejut. Sebelum datang, mereka belum pernah mendengar bahwa yang melanggar aturan adalah Xiao Chen. Ketika tatapan Xiao Chen menyapu mereka, mereka merasa kedinginan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pengawal naga darah mendarat dan berjalan ke Xiao Chen dan Zhang Yunxuan. Itu dia, itu dia. Dia melarikan diri dari penahanan dan melanggar aturan sekte. Sekarang, dia bahkan melukai sesama anggota sekte, melakukan lebih banyak pelanggaran di atas apa yang sudah dia lakukan, teriak Zhang Yunxuan ketika dia melihat pengawal naga darah berjalan. Kegembiraan di wajahnya semakin tebal saat dia menunjuk Xiao Chen. Kakak senior, kamu mengalami kesulitan. Serahkan orang ini kepada kami. Tidak sulit, tidak sama sekali, kata Zhang Yunxuan sambil tersenyum. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata ini sepertinya tidak ditujukan padanya. Murid inti Zhang Yunxuan, kamu dengan sengaja menyerang sesama anggota sekte Xiao Chen. Anda adalah pengaruh keji. Sekarang, kami akan membawamu pergi, sesuai dengan aturan sekte. Setelah pengawal naga darah berbicara, mereka masing-masing meluncurkan satu serangan telapak tangan dan menjatuhkan Zhang Yunxuan. Kemudian, mereka bekerja sama untuk mengangkatnya. Pemimpin kelompok pengawal naga darah ini memandang Xiao Chen dan berkata, kakak senior Xiao Chen, kami akan pergi dulu. Murid-murid yang datang bersama Zhang Yunxuan semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mengapa tidak ada yang terjadi pada Xiao Chen? Sebaliknya, kakak senior Zhang dibawa pergi. Apa lelucon? Saat ini, pengawal naga darah tidak berani menyinggung Xiao Chen. Semua orang tahu bahwa wakil Aula Master Li mendukungnya. Sudah beruntung Xiao Chen tidak memukuli mereka.